Halo semuanya, perkenalkan saya Evilia Hera Widyasningrum. Saya mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan tanpa kata-kata. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi baik informasi atau emosi itu disampaikan tanpa kata-kata atau non-linguistik. Non-verbal ini lebih sulit. Kenapa sih lebih sulit? Karena komunikasi nonverbal di dalamnya itu memiliki makna yang lebih banyak. Komunikasi nonverbal itu ada 9. Yang pertama ada ekspresi wajah, yang kedua ada tatapan mata, yang ketiga ada gerakan tubuh, yang keempat ada sentuhan, yang kelima ada penampilan, keenam paralinguistik, yang ketujuh ada jarak, ke-8 waktu, dan yang ke-9 yang terakhir adalah artefak. Yang pertama ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah paling umum digunakan. Yang contohnya nih, kita sehari-hari saja kita senyum ataupun sedih, kita pasti melakukan hal yang tersenyum atau sedih, pasti orang-orang yang melihat kita tuh bakal ngerti. Kayak kita senyum nih, jadi orang ngerti, oh berarti ini lagi senang. Kedua ada tatapan mata. Tatapan mata berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat, menatap, bahkan berkedip. Seperti orang kalau diajak bicara tapi matanya kayak kanan ke kiri, nah itu bertanda berarti orangnya tidak fokus atau merasa sangat bosan. Dan yang ketiga ada gestur atau gerakan tubuh. Gestur atau gerakan tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering digunakan, seperti kita mengacungkan tangan, kita kita memberikan angka 1, 2, nah itu kan kita memberikan gerakan tubuh. Nah yang keempat ada sentuhan. Dari sentuhan yang kita terima berikan ke orang lain, berbagai informasi bisa tersampaikan. Seperti kita memberikan jabatan tangan, kita jabatan tangan kayak pelan-pelan gini, nah berarti oh ini orangnya ramah. Tapi kalau kita berjabat tangan dengan gini langsung, nah oh ini orangnya sombong banget ataupun yang lainnya. Yang kelima ada penampilan. Cara berbusana, cara penampilan, cara berpakaian, rambut, sepatu, celana dan sebagainya itu juga berpengaruh dalam nonverbal. Nah teman-teman, mengapa bisa? Jadi kalau kita bertemu orang pertama, pasti yang dinilai adalah penampilan kita yang pertama, ya kan? Nah jadi penampilan ini juga sangat menunjang tentang komunikasi nonverbal. Nah yang keenam ada paralinguistik atau nada bicara. Kita bisa bahasakan jenis nonverbalnya adalah nada bicara. Contohnya adalah volume suara. Kalau sehari-hari kita melihat orang yang menggunakan volume suara yang lebih keras atau lebih tinggi, itu adalah kita kadang memberikan persepsi yang oh orang ini adalah orang yang galak, orang yang tegas. Tapi orang yang menggunakan nada volume yang rendah itu adalah orang yang lemah lembut. Ketujuh ada proxemic atau jarak. Ini jenis nonverbal yang mengacu pada jarak tempat saat melakukan interaksi. Semakin jauh atau dekat jarak antara kita dengan lawan berbicara dalam berkomunikasi, maka interaksi yang berlangsung pun akan berbeda. Ini ada chronomics atau bisa dikatakan adalah waktu. Waktu dapat mengaruhi terjadinya komunikasi, dan hal ini dimasukkan ke dalam komunikasi nonverbal jenis chronomics. Contohnya di suatu forum, jika kita merasakan membosankan, pasti waktu itu akan berjalan lebih lama. Namun sebaliknya, kalau kita di dalam situasi yang menyenangkan atau bahagia, pasti waktunya akan terasa lebih cepat berjalan. Yang terakhir ada artefak. Artefak atau suatu benda atau objek serta gambar juga bisa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara nonverbal. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menggunakan sosial media. Nah, saat Anda memasang foto profil atau mengunggah gambar tertentu di sosial media, foto tersebut akan menimbulkan persepsi berbeda ke orang yang menerima pesan kita. Oke, sampai di sini dulu. Semoga contoh dan penjelasan tentang nonverbal ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua ya teman-teman.